Halo, salam sehat selalu. Ibu akan melanjutkan pelajaran IPS kelas 4 Metodis Jakarta. Berikut adalah raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Banten. Adalah 1. Sultan Hasanuddin. Sultan ini memerintah selama 18 tahun. Yang kedua ada Sultan Yusuf. Sultan ini memerintah selama 10 tahun. Yang ketiga ada Maulana Muhammad. Beliau putra dari Maulana Yusuf. Keempat ada Pangeran Ratu. Pangeran Ratu mendapat gelar Kanjeng Ratu Banten. Yang kelima ada Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau anak dari Pangeran Ratu. Akhirnya terjadi perang saudara. Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap dan dipenjara hingga wafat. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak. Pertama, Raden Patah. Beliau disebut sebagai Sultan Demak yang pertama. Raden Patah berasal dari bahasa Arab yaitu Fatah yang artinya pembuka. Disebut demikian karena penguasa pertama yang beragama Islam. Kedua ada Adipati Unus. Beliau putra tertua dari Raden Patah. Ia memimpin armada laut Demak untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Karena usahanya yang gigih, ia dijuluki Pangeran Sabranglor. Ketiga ada Pangeran Trenggono. Pada waktu beliau memerintah, datanglah pemuda bernama Fatahillah. Beliau diangkat sebagai panglima armada Islam di Jawa. Dan akhirnya Sultan Trenggono gugur dalam pertempuran di Jawa Timur. Yang keempat ada Sultan Hadiwijaya. Sultan ini berhasil memindahkan ibu kota. Kerajaan Demak akhirnya berganti dengan Kerajaan Pajang. Peninggalan sejarah bercorak Islam bisa berupa yang pertama masjid. Ada yang namanya Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Ada juga Masjid Agung Banten dan sebagainya. Kedua ada istana, yaitu Istana Maimun. Istana Kesultanan Yogyakarta atau keraton. Ketiga ada peninggalan budaya atau kesenian-kesenian. Anak-anak dapat membacanya pada buku IPS halaman 126 dan 127. Adakah pengaruh kerajaan-kerajaan pada kehidupan masa kini? Tentunya ada. Ya, nama kerajaan dan tokoh-tokoh tersebut dipakai untuk nama universitas, misalnya Universitas Pajajaran, Universitas Sriwijaya, juga nama jalan, misalnya Jalan Hayam Wuruk, nama tokoh, Jalan Gatot Subroto, Gajah Mada, dan lain-lain. Kerajaan Islam juga ada pengaruh pada masa kini. Pemberian nama misalnya Universitas Hasanuddin, Jalan Sultan Iskandar Muda, dan lain-lain. Nah, anak-anak juga banyak membaca tokoh-tokoh sejarah masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Lihat buku cetaknya di halaman 127 sampai 129. Anak-anak harus rajin membacanya ya. Sebagai latihan untuk memperdalam diri,
memperdalam wawasan, kita dapat mengerjakan buku cetaknya yang ada di halaman 136 sampai 139, yaitu bagian pertama PG dan bagian kedua mengisi. Nah, anak-anak di rumah lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam belajar ya. Sampai jumpa.